angkat pujian yang kedua kita. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah
Amin. Baik, doa untuk firman Tuhan, saya silakan kepada Apli. Baik, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang besar atas kehidupan kami ya Tuhan. Hingga sampai saat ini kami masih menikmati firman Tuhan. Dan juga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, biarlah segala pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu kiranya Engkau berkata di atasnya Tuhan, layakan hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kuasa otoritas Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, seberapapun kami yang hadir, kami percaya kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, teman-teman kami yang tidak hadir juga, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Malam Yer. Apa kabar? Masih ada Yer? Oke. Seberapa banyak yang kita berkumpul pada malam hari ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Dan seperti biasanya, kita akan melanjutkan surat Injil yang kita pelajari. Puji syukur dan kita puji Tuhan, kita sudah mempelajari 6 bab, dari bab 1 sampai bab 6, dan hari ini kita akan melanjutkan surat Injil yang bab 7. Oke, seperti yang kita lihat di PowerPoint, bab 7. Bab 7 berjudul Bagaimana Kita Mulai Dari Sekarang. Bagaimana kita mulai dari sekarang. Oke. Sebelum itu mari kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11 sampai 12. Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama dari ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Oke, di bab 7 ini yang kita lihat tadi judulnya yaitu bagaimana kita mulai dari sekarang. Fokus utama dari bab 7 ini sebenarnya yaitu mengubah atau penyembahan kita menjadi Yesus Kristus. Kalimat ini sebenarnya waktu saya merenungkan secara pribadi agak seperti agak aneh saya rasa. Katanya bahwa ubahlah Tuhan yang Anda sembah itu menjadi Yesus Kristus. Oke, untuk kita lebih mengerti bagaimana kalimat ini atau hal yang kita pelajari di bab 7, mari kita melihat bersama-sama apa yang menjadi fokus di bab 7 ini untuk kita bisa memulainya dari sekarang. Seperti yang kita lihat di gambar, ini merupakan sebuah peristiwa yang tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah tahu bahwa ini adalah peristiwa di mana di Kejadian pasal 3, peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa. Namun, dengan peristiwa tersebut, Tuhan masih
memberikan perjanjian bagi kita, bagi manusia, di Kejadian 3 ayat 15 bahwa akan ada raja yang akan mengalahkan dan mengutuk si iblis. Tetapi kalau kita lihat di peristiwa ini, bahwa sebenarnya tujuan iblis itu tidak lain bahwa iblis ingin mengubah sesembahan kita, atau iblis ingin mengubah penyembahan kita. Ingin iblis itu menjadi bagian yang kita sembah. Dan yang kedua, bahwa tujuan iblis itu adalah merusak dan menggagalkan apa yang seharusnya bagian dari kita. Kalau kita melihat, walaupun di Kejadian pasal 3 ayat 15 Tuhan sudah memberikan janjinya, Tuhan sudah memberikan perjanjiannya bagi manusia, tetapi iblis ini semakin hari semakin menjadi-jadi, sehingga sampai sekarang iblis itu masih bekerja dan masih mencari celah-celah untuk menjatuhkan manusia. Tetapi bagaimana kita melihat semua ini? Yaitu hanya satu yang bisa menjelaskan ini, yaitu hanya melalui firman Tuhan. Hanya Alkitab yang menjelaskan tentang dosa, tentang iblis, manusia, dan juga Tuhan. Tidak ada yang bisa menjelaskan semuanya itu. Walaupun kita tahu banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang dunia ini, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan seutuhnya bagaimana itu dosa, Tuhan, dan juga iblis yang sudah ada di dunia ini. Nah, apa yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui ketika kita memulainya dari sekarang? Apa yang seharusnya kita yang sudah berada di dunia ini, berada di realita dunia ini, apa yang seharusnya kita ketahui dan kita sadari? Kita harus menyadari dan mengetahui bahwa iblis itu masih tetap ada dan masih ada sampai hari penghakiman tiba. Artinya bahwa iblis itu terus bekerja sampai hari ini, sampai detik ini, bekerja dengan tujuan tadi ingin mengubah penyembahan kita, ingin manusia itu menjadi bagiannya. Dan apa yang menjadi sasaran utama dari pekerjaan iblis ini? Sasaran utama iblis yaitu pikiran kita, hati kita, jiwa kita, tindakan kita. Iblis itu ada tetapi tidak terlihat. Dia secara halus, dia secara pelan-pelan lengket pada tubuh kita, pada pikiran kita, pada hati kita. Secara kita tidak sadari, mungkin kita menyadari kalau kita lihat seutuhnya iblis itu di depan mata kita, pasti kita akan takut. Tetapi caranya iblis ini sangat halus. Dia memakai pikiran kita, dia memakai hati kita, dia memakai jiwa kita, dia mengacaukan itu sehingga dengan pekerjaannya dia ini iblis akan semakin menjadi-jadi dan semakin berhasil untuk menjadi bagiannya dari hidup kita. Seterusnya, bahwa pekerjaan iblis ini adalah dia juga mencari lubang, mencari celah-celah kecil dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi celah-celah iblis itu. Tetapi iblis ini sangat pintar, sehingga dengan cara apa dia mencari lubang-lubang kecil ini, itu dia melihat kelemahan kita, dia melihat keterbatasan kita, dia melihat apa yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi seperti yang ada dalam firman Tuhan, Paulus pun berkata bahwa dia bermegah dalam kelemahan-kelemahannya itu. Dia bukannya mundur dengan apa yang tidak bisa dia lakukan sekarang, tetapi dia bangga atas kelemahan-kelemahan itu karena melalui kelemahan-kelemahan itu dia yakini bahwa Tuhan pasti memakai kelemahan dan keterbatasan kita itu. Sering sekali dalam kehidupan kita juga, dalam realita dunia, realita yang sedang kita alami sekarang, di perkuliahan kita, di pekerjaan kita, banyak sekali mungkin perkataan kita, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa mengerjakan ini, malas dan tidak cocok untuk saya kerjakan. Tidak,
Tuhan berkata bahwa dengan kelemahan-kelemahan kita itu, Tuhan memakai kita untuk memberikan berkat-Nya, untuk menjadikan saluran berkat bagi semua orang. Jadi seperti yang kita lihat tadi bahwa Paulus pun bermegah dalam keterbatasan, dalam kelemahan-kelemahannya. Dengan kita menyadari tersebut, pasti iblis akan runtuh. Pasti iblis akan keluar dan iblis pasti mundur dari kehidupan kita. Dan selain itu, apa yang menjadi pekerjaan iblis itu adalah salah satunya dia membenci ibadah. Ketika kita melakukan ibadah, dia pasti lagi sedih, lagi galau. Kenapa ya mereka terus beribadah? Kenapa ya mereka terus berdoa? Kenapa ya mereka terus membacakan firman Tuhan dan terus bersekutu? Nah, iblis itu ketika kita melakukan hal-hal itu, dia merasa sedih karena kita berpihaknya dan berdirinya di sisinya Tuhan. Tetapi apabila kita juga malas berdoa, malas bersekutu kepada Tuhan, malas membacakan firman Tuhan, ingat bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Iblis sedang mencari-cari celah dan masuk dalam hati kita dan memakai tindakan kita. Ingat bahwa iblis tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan kita ke dalam neraka api yang bernyala-nyala. Jadi dalam kehidupan kita juga, sekarang kita dalam perkuliahan, kita sedang dibimbing oleh dosen-dosen. Mungkin dengan kesibukan kita, dengan kecapean kita mengerjakan tugas, banyak sekali hal yang dikerjakan. Kita mungkin melalaikan berdoa, membacakan firman, bersekutu pada Tuhan sendiri atau bersama dengan teman-teman. Dan ingat bahwa itu adalah pekerjaan iblis. Iblis sedang bahagia ketika kita tidak berdoa. Iblis sedang gembira ketika kita tidak membacakan firman Tuhan. Dan iblis sedang berlompat-lompat, tertawa dengan riang ketika kita tidak bersekutu kepada Tuhan. Nah, apa selanjutnya yang harus kita ketahui bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut, hanya satu yang perlu kita ketahui adalah kita harus mengetahui siapa Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya Yesus Kristus yang menyelesaikan segala apa yang kita rasakan saat ini. Dan Yesus Kristus adalah yang mengalahkan kutuk iblis, yang mengalahkan pergerakan iblis saat ini. Kenapa harus kita ketahui Yesus Kristus? Karena tidak ada jalan lain. Dan dengan kita mengetahui Yesus Kristus ini, kita harus menyatakannya juga dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebatas kita ketahui bahwa, oh iya, namanya Yesus Kristus. Tetapi harus dibarengi, harus kita sekaliguskan dalam kehidupan kita untuk menyatakannya. Bagaimana dengan situasi-situasi yang sedang kita hadapi, kelemahan-kelemahan tadi, ada berbagai keterbatasan, dan bahkan ketika kita bertemu dengan berbagai kegagalan, dengan berbagai hal-hal yang membuat pikiran kita kacau, apa yang hendak kita lakukan? Firman Tuhan di Efesus pasal 6 ayat 12, bahwa kita harus memiliki kemenangan. Kemenangan yang daripada Tuhan. Kemenangan seperti apa? Kita bukan melawan pemerintah-pemerintah, tetapi kita hanya melawan iblis. Hanya ingin menang atas pekerjaan iblis itu. Tetapi dalam kutip, kita menang itu yang di depan kita adalah Yesus Kristus. Di 1 Tesalonika juga berkata bahwa kita bersukacita dalam segala hal. Bagaimana kita bersukacita dalam segala hal? Sementara kita lagi terpuruk, sementara kita lagi dalam keadaan luka, sementara hati kita lagi dipenuhi oleh berbagai hal di luar kemampuan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa bersukacita dalam segala hal, dalam hal apapun. Dan 1 Petrus pasal 5 ayat 7-8 berkata bahwa serahkan semua kekhawatiran kita. Kenapa kita harus ragu-ragu sekarang? Kenapa kita harus khawatir dengan apa yang kita imani? Dan ini hal yang perlu kita pegang kembali. Ini hal yang perlu kita ketahui kembali bahwa Yesus Kristus itu yang kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita, selain kita bersukacita, selain kita juga memiliki kemenangan,
kita juga dibarengi bahwa mengakui Tuhan, menyatakan Tuhan dalam segala hal. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 berkata bahwa kita menyatakannya dalam mulut kita dan hati kita. Yesaya pasal 5 ayat 5 terakhir kita membacakannya. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesaya pasal 53 ayat 5, bisa Apri bacakan untuk kita. Yesaya pasal 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, benar sekali bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus kuasa iblis dihancurkan, karena kita sudah didatangkan dengan keselamatan. Tidak ada lagi keraguan bagi kita. Dan apa yang terakhir yang Tuhan minta kepada kita, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa kita diminta Tuhan untuk menjadi saksinya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini adalah kuasa Roh Kudus yang seharusnya kita sudah mati oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan keselamatan bagi kita, dan hal yang terakhir yang kita lakukan adalah menjadi saksi bagi semua orang. Ini adalah bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang akan berkarya dalam setiap aspek kehidupan kita, melampaui semua kekuatan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita, dalam pekerjaan, dalam pengetahuan kita, dalam perkuliahan kita, dalam latar belakang kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada. Itu adalah karya Kudus yang akan bekerja. Dan berikutnya, bagaimana kita melihat dan memeriksa, bagaimana ya, apakah saya sudah benar-benar berada di dalam di pihaknya Tuhan, atau saya masih dalam kehendak saya sendiri. Seperti kalau kita lihat di gambar, ada 3 gambar di sini. Saya jelaskan satu-satu. Di gambar pertama adalah manusia yang di luar Tuhan. Manusia mengenal. Artinya di sini manusia yang belum mengenal siapa Yesus Kristus. Dan gambar yang kedua menjelaskan bagi kita bahwa dia sudah mengerti siapa Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi Tuhan dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Nah, itu masih sebagai manusia jasmani, masih sebagai manusia fisik. Dan gambar yang ketiga menjelaskan bagi kita bahwa sudah menerima Kristus, dan Kristus adalah Tuhan atas dirinya. Itulah manusia rohani. Itulah cara kita, bagaimana kita memeriksa posisi di mana seharusnya kita ada, dan seharusnya siapa yang menjadi Tuhan atas diri kita. Melalui gambar ini, kita menjadi sebuah perenungan bagi kita. Kenapa ketika saya juga secara pribadi melihat gambar ini dan merenungkan, saya merasa bahwa posisi saya kadang di gambar yang kedua, kadang di gambar yang ketiga, bolak-balik, sehingga saya merasa bahwa tidak ada komitmen, tidak ada konsisten dalam kehidupan saya. Dan hari ini juga secara pribadi saya memulainya bahwa yang menjadi Tuhan atas diri saya adalah Yesus Kristus. Dan saya rasa juga kita semua seperti itu. Kita sudah mengenal Kristus, dan kadangkala kita memakai pikiran kita, keegoisan kita, dan kehendak kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan permasalahan kita. Tetapi
firman Tuhan berkata bahwa ketika kita sudah menjadikan Kristus dan Kristus menjadi Tuhan atas kehidupan kita, semuanya Tuhan yang mengerjakan. Dan terakhir yang kita lihat dari beberapa poin di sini, secara singkat saya akan bacakannya, bahwa dari gambar yang ketiga tadi kita menyimpulkan bahwa yang pertama, kita jadikan Kristus itu sebagai pusat dari kehidupan kita. Artinya bahwa kita serahkan setiap kekhawatiran dan beban berat yang disebabkan oleh dosa. Dan kedua, kita menyingkirkan keras kepala kita yang kita miliki, yang menjadi natur kita saat ini. Dengan adanya Kristus, maka semuanya itu menjadi Tuhan yang bekerja dan keras kepala kita itu menjadi lembut, menjadi lunak. Ketiga, bahwa ketika Kristus menjadi pusat kehidupan kita, maka kita buang semua kekhawatiran kita, pikiran-pikiran negatif kita, pikiran-pikiran pesimis kita, sikap pesimis kita, tetap kita optimis. Optimis dalam arti kita mengedepankan dan melibatkan Tuhan atas kehidupan kita. Dan berikutnya, kita tetap bersandar pada pikirannya Tuhan. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri atau kehendak kita sendiri. Dan terakhir, kita jangan berprasangka buruk dengan apa yang kita kerjakan. Karena ketika Kristus sudah menjadi pusat kehidupan kita, maka semuanya akan berjalan lancar dan semuanya akan berada di dalam tangan Tuhan. Dan apa yang perlu kita nikmati ketika semuanya ini menjadi pusat dan Kristus menjadi pusat kehidupan kita adalah kita jangan lupa juga untuk terus menikmati berkat penginjilan. Berkat penginjilan, menginjili diri sendiri, dan juga kita jangan lupa untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Karena Kristus sudah menjadi pusat kehidupan kita dan kita juga berada di barisan perjanjian Tuhan. Kita mengatakan iman kita dan kita mengimani apa yang kita katakan itu. Dan kita jangan ragu karena semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Semoga di minggu yang berjalan ini kita menjadi pemenang-pemenang dalam iman dan kita menjadi pemenang juga dalam ladang dan perkuliahan kita. Terima kasih, kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan firmankan kepada kami. Kami tahu bahwa kami sudah menerima Engkau, tetapi kadang-kala Tuhan, kami menjadi Tuhan atas diri kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan benar-benar menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah seminggu yang akan kami lalui Tuhan kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus dan hanya pekerjaan Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Kristus. Puji Tuhan, terima kasih teman kita Tian yang sudah menyampaikan firman yang sangat memberkati. Baik, saat ini kita punya 12 menit untuk forum, jadi mungkin saya kasih waktu satu orang bisa forum 3 menit. Batasnya 3 menit. Jadi mungkin ya saya forum duluan ya. Lalu setelah itu ya, nanti sebentar. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya 3 hal yang sangat penting, yaitu pertama-tama, musuh saya, lawan saya di dunia ini bukanlah orang yang membenci saya, itu juga bukan situasi atau lingkungan saya, tetapi ternyata memang benar musuh saya yang sebenarnya itu adalah iblis. Dan puji Tuhan melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan saya bahwa sebenarnya yang harus saya lawan itu iblis, bukan manusia. Dan yang harus saya lawan itu adalah kuasa iblis yang selalu mengganggu saya. Tetapi puji Tuhan karena kasih Yesus Kristus seperti yang tadi disampaikan di Yesaya 53 ayat 5, bagaimana dia sudah oleh bilur-bilurnya, saya sudah sembuh dari dosa. Itu membuat saya mengucap syukur juga dari firman Tuhan hari ini. Lalu yang kedua yang saya dapatkan dari firman Tuhan hari ini adalah
yang tadi ada kursi, 3 kursi. Ya, puji Tuhan ya, saya tidak di kursi yang pertama karena saya sudah menerima Yesus. Karena yang kursi pertama itu untuk orang yang belum menerima Yesus. Tapi ya begitu juga saya. Nggak tahu kenapa dari dulu sampai sekarang masih aja tidak di antara kursi nomor 2 atau kursi nomor 3. Tapi saya selalu berusaha untuk benar-benar menaruh Yesus seutuhnya dan mengeluarkan saya dari dalam diri saya. Maksudnya seperti yang ketiga, Yesus Kristus adalah segalanya. Ya, saya sedang berusaha berdoa dan saya rasa untuk itu saya butuh Roh Kudus setiap hari. Lalu yang terakhir yang sangat penting adalah ya seperti yang saya baru sampaikan tadi, saya mau terus-menerus belajar untuk memberi Yesus Kristus sebagai pusat dari hidup saya. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang saya alami, saya harus memiliki Yesus Kristus dalam hidup saya. Dan ya saya berdoa agar supaya ini bisa terlaksana. Nah itu saja dari saya. Saya lempar bolanya kepada Apri. Baik, forum saya malam hari ini melalui firman hari ini juga membuat saya untuk lebih melihat lagi bagaimana menyadari akan diri saya secara pribadi bahwa iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus berjalan mencari mangsanya, dan di saat kita lemah, saya sendiri di saat saya lengah, itu artinya saya memberikan kesempatan untuk iblis untuk masuk dalam diri saya secara pribadi. Tetapi yang saya dengan cara, hanya ada satu cara untuk bisa dapat melawan iblis, yaitu hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan benar-benar memiliki hubungan yang akrab bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu saya juga berjaga-jaga untuk tidak lengah, untuk tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk dapat menguasai diri saya. Tetapi saya percaya bahwa biarlah firman Tuhan yang menguasai diri saya, bukan siapa-siapa, karena saya percaya bahwa hanyalah Yesus Kristus yang dapat mengalahkan iblis dan juga menghancurkan iblis. Dengan kekuatan dari Tuhan, saya juga bisa melawan akan kuasa iblis dengan berpegang pada firman, dengan menikmati firman dan menjadikan firman yang terutama dan menjadikan firman yang menguasai diri saya. Oleh karena itu, melalui firman malam hari ini juga mengingatkan saya untuk tidak memberikan kesempatan kepada iblis, untuk tidak lengah, tetapi berada dalam firman Tuhan, berada dalam jalurnya Tuhan. Oleh karena itu, saya belajar, saya juga lagi berusaha berdoa untuk benar-benar memusatkan diri kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga dalam hal apapun saya bisa mengalami kemenangan. Karena Yesus Kristus sudah menghancurkan segala kuasa setan, sudah menghancurkan iblis. Oleh karena itu saya juga bisa memiliki kemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Saat ini saya berikan kepada Yer. Hai Yer. Panas ya di situ. Hai Kak, shalom semuanya. Shalom. Boleh forum? Boleh. Ya, kalau kesaksian boleh Kak? Silakan. Bisa saksikan bagaimana hidup seminggu berjalan ini. Kami mau dengar dengan hati terbuka. Ya, lebih baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya.
pada malam hari ini saya mau menyaksikan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa terhadap hidup saya. Saat-saat ini teman-teman saya rasa minder dalam pendidikan karena banyak masalah yang saya hadapi, dari masalah kampus, dari masalah ya berbagai macam masalah lah. Dari itu yang membuat iman saya kayak goyah. Saya merasa bahwa saya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kuliah saya karena banyak teman-teman saya yang sudah dipulangin ke Kupang, tetapi saya memilih untuk tetap tidak pulang karena saya berpikir di saat saya dipanggil atau di saat tujuan saya ke Jakarta hanya untuk mau merubah hidup saya atau bagaimana saya bisa jadi yang terbaik dari teman-teman saya yang saat ini mungkin kehidupannya makin lebih mengikuti dunia luar. Tetapi saya berpikir bahwa kalau saya pulang kampung ada baiknya, pasti saya tetap kayak masih mengikuti Tuhan. Ada juga pasti saya mengikuti kembali, pasti mengikuti kayak kembali ke masa lalu saya. Di situ saya berpikir bahwa apapun yang terjadi, saya yakin Tuhan yang memanggil saya, pasti Tuhan punya rencana buat saya. Di situ saya selalu berdoa, minta permohonan dari Tuhan biar apapun yang saya keluhkan bisa Tuhan kabulkan. Karena jujur teman-teman, saat ini kampus kami STT Kenos membuat semua mahasiswa kayak patah semangat. Termasuk saya juga patah semangat, tapi saya percaya bahwa apapun keadaan pasti Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya. Jadi saya walaupun semakin sulit keadaan, tetapi saya tetap bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan buat saya. Itu pun saya sangat bersyukur karena walaupun keadaan yang sulit, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan kayak teman-teman saya yang lain semua pada pulang, tapi saya berpikir bahwa saya harus tetap ada dalam panggilan, atau saya harus tepati janji saya. Saya harus mengikuti, saya sudah berjanji untuk mengikuti Tuhan. Saya juga harus kuat menjalani cobaan apapun itu. Jadi mungkin itu kesaksian dari saya teman-teman. Saya minta dukungan doa. Cuman minta dukungan doa dari teman-teman semua. Mungkin itu kesaksian dari saya. Terima kasih buat kita semua. Amin. Terima kasih ya sudah mau berbagi pergumulan atau yang sedang dirasakan. Sepertinya kami sangat mencoba merasakan pergumulan kamu ya. Pasti susah sekali mau bercoba bertahan ketika teman-teman sudah pulang, apalagi ketika situasi sudah bilang tidak, tapi kamu masih bisa bertahan. Ya semua pasti karena kekuatan dari Tuhan ya. Kalau boleh, saya cuma mau kasih support dari Alkitab. Dalam masalah begini, ingat Yusuf. Ingatkan Yusuf itu dia dibuang keluarga. Situasinya juga mungkin sama seperti kamu, tidak memungkinkan. Di mana dia ditinggal sendirian, bahkan dijual ke Mesir. Dan di sana pun dia difitnah dan bahkan masuk penjara, tetapi dia tidak pandang situasi, dia tidak pandang lingkungannya. Hanya dia pandang adalah Tuhan dan rencana Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi, Yusuf jadi kepala dari semuanya.
Bahkan dia menjadi nomor 2 setelah raja di Mesir. Dan dia menjadi terkenal di banyak orang setelah dia melewati banyak sekali perkara ketika dia mencoba bertahan. Artinya dalam masalah begini mungkin Tuhan ingin kamu lebih percaya pada Tuhan, pada perjanjian Tuhan. Dan saya juga sama yakin seperti kamu, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah kalau Tuhan sudah panggil sampai sini. Semangat ya. Jangan pandang lingkungan, karena ya lingkungan itu bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Semangat. Baik, kita akan segera menutup ibadah kita hari ini. Saya langsung kasih ke Tian saja, tutup dalam doa. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mungkin satu pesan untuk kita semua bahwa walaupun kita ini setiap minggu agak sedikit orangnya, tetapi kita jangan melihat banyaknya orang. Tetapi yang kita lihat adalah kita adalah satu tim. Kalau ada yang namanya komunitas, itu adalah komunitas kita bersama-sama, bukan untuk saya, bukan untuk semua satu persatu, tetapi untuk kita. Minggu depan kita akan ketemu kembali dan pesan atau support juga untuk tetap semangat. Itu kalau kita udah kuat dalam situasi itu berarti kuasa Tuhan sedang bekerja. Artinya kita tetap bertahan. Dan kita juga jangan lupa untuk berdoa pada malam hari ini untuk teman kita yang sudah memberikan pergumulan. Kita berdoa bersama-sama. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang masih dalam berbagai pergumulan, ada berbagai halangan untuk kita bisa berkabung dan kita bersatu di dalam doa sekaligus saya untuk menutup di dalam. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh masyurkan nama-Mu di dunia ini, di bumi. Terima kasih Tuhan untuk firman pada malam hari ini yang terus menguatkan kami. Apa di dalam kerajaan surga yang selayaknya kami tidak mampu. Kami tidak sanggup Tuhan dengan realita dunia, dengan lingkungan kami, dengan latar belakang kami, dengan masalah-masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Tetapi Tuhan selalu memberikan kami kekuatan melalui firman. Dan satu hal yang kami ingin Tuhan dari Engkau, kuatkan kami Tuhan dengan firman-Mu, karena hanya melalui Yesus Kristus semuanya akan diselesaikan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih pada malam hari ini persekutuan kami bisa berjalan dari awal sampai akhir. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu dan kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Kami juga berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang masih juga belum bergabung dengan kami Tuhan. Mungkin ada berbagai kegiatan, kesibukan, kecapean, dan maupun masalah-masalah pergumulan yang sedang mereka hadapi. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga ingin bersama-sama dan bersekutu dengan mereka. Oleh sebab itu Tuhan ketuklah hati mereka untuk bisa bersama-sama dengan kami, untuk bisa bergandengan tangan dengan kami, dan berdiri untuk Indonesia, dan untuk juga kesungguhan iman kami. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga Tuhan, inilah kami pada malam hari ini. Kami khususnya berdoa untuk Saudara Yer yang tengah melanjutkan studi. Tuhan di dalam kerajaan surga, saat ini Engkau tahu apa yang sedang ia gumuli, yang sedang ia hadapi, begitu permasalahan kampus, lingkungan, pribadi, hati Tuhan, dan semuanya adalah Tuhan yang mengatur. Biarlah Tuhan yang mengendali, dan biarlah Tuhan yang memberikan jalan. Karena kami yakin dan percaya, yakin dan percaya Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan, dan hanya Yesus Kristus jalan satu-satunya. Bapa di dalam kerajaan surga, jadikanlah dia juga anak-anak-Mu yang hanya memberitakan firman, dan kuat di dalam iman, dan hanya memperkatakan iman. Bapa kami berdoa untuk saudari Deborah. Kami berdoa untuk saudari Api dan juga saya. Kiranya kami yang sudah hadir pada malam hari ini terus menjadi pemenang, terus melawan roh jahat dan bukan Tuhan darah dan daging.
Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kiranya seminggu yang akan berjalan Tuhan kami menjadi pemenang. Dan kami bisa memegang firman-Mu. Dan tetaplah bersama dengan kami. Tetaplah Tuhan, kami bersama dengan Engkau, berpihak dengan Engkau, dan berada di sisinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami puji nama-Mu dan kami muliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Deborah, Api, Yen. Terima kasih. Semangat. Semangat. Terima kasih semuanya. Nah.